Hai sobat, jumpa lagi dengan saya di Sulistyorini Official. Seperti biasa, kita akan banyak membahas hal-hal terkait dengan demokrasi, kepemiluan, maupun hal-hal yang terkait dengan politik. Nah, di kesempatan kali ini, tema yang akan kita angkat ini adalah tentang pemilu yang jujur dan adil, atau dalam kata lain, ini adalah pemilu yang demokratis. Tentu kita tahu bersama bahwa pemilihan umum di Indonesia ini adalah salah satu sarana untuk memilih pemimpin baik yang ada di tataran legislatif maupun pemimpin yang ada di tataran eksekutif, baik itu di level nasional maupun di level daerah. Nah, tentu kita harus tahu atau harus paham bagaimana pemilihan umum ini menempatkan rakyat sebagai pemilih, apakah dia sebagai objek atau sebagai subjek dalam penyelenggaraan tahapan pemilihan umum. Tentu nanti akan kita bahas sampai tuntas, mudah-mudahan di Sulistyorini Official, tema atau topik yang kita angkat kali ini. Tetap stay tune. Karena sejatinya demokrasi ini adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, maka harus ada prinsip yang dipenuhi dalam pelaksanaan demokrasi ini. Aristoteles menyebutkan bahwa prinsip dasar dalam pelaksanaan demokrasi ini adalah adanya kebebasan dan kesetaraan dalam menjalankan hak untuk dipilih dan memilih. Nah, dalam rangka mewujudkan pemilu yang demokratis, ada standar internasional yang digunakan untuk menguji apakah pemilu yang dilaksanakan itu adalah pemilu yang demokratis atau tidak. Setidaknya ada 15 standar atau 15 poin yang digunakan untuk menguji dan untuk menjamin apakah pemilu yang dilaksanakan itu adalah pemilu yang demokratis. Standar-standar tersebut diambil dari berbagai konvensi dan juga berbagai pertemuan yang dilakukan secara internasional maupun regional. Deklarasi dan konvensi internasional maupun regional tersebut seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik 1960, Konvensi Eropa 1950 untuk perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan asasi, serta Piagam Afrika 1981 tentang hak asasi manusia dan masyarakat. 15 poin tersebut adalah diantaranya yang pertama, penyusunan kerangka hukum pemilu. Kerangka hukum pemilu di sini dimaksudkan adalah segala macam undang-undang dan juga peraturan-peraturan, dokumen-dokumen hukum yang terkait dengan pemilu. Yang kedua adalah pemilihan sistem pemilu. Sistem pemilu harus memastikan bahwa pembagian politik masuk dalam kerangka hukum pemilu untuk menjamin kepesertaan dan keterwakilan politik sehingga pertentangan antar kelompok dapat diakomodasikan. Yang ketiga, penetapan daerah pemilihan. Kerangka hukum pemilu harus memastikan bahwa daerah pemilihan dibuat sedemikian rupa sehingga setiap suara setara untuk mencapai derajat keterwakilan yang efektif. Yang keempat adalah hak untuk memilih dan dipilih. Kerangka hukum harus memastikan bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat dijamin untuk mengikuti seluruh proses pemilihan tanpa diskriminasi. Yang kelima adalah badan penyelenggara pemilu. Badan penyelenggara pemilu harus dijamin bisa bekerja independen. Selain itu, badan tersebut juga harus bekerja dalam kerangka waktu yang cukup
memiliki sumber daya yang mumpuni, dan tersedia dana yang memadai. Yang keenam adalah pendaftaran pemilih dan daftar pemilih. Kerangka hukum harus mewajibkan penyimpanan daftar pemilih secara transparan dan akurat, melindungi hak warga negara yang memenuhi syarat untuk mendaftar, dan mencegah pendaftaran orang secara tidak sah atau curang. Kemudian yang ketujuh adalah akses kertas suara bagi partai politik dan kandidat. Semua partai politik dan kandidat dijamin dapat bersaing dalam pemilu atas dasar perlakuan yang adil. Pendaftaran partai politik dan ketentuan akses kertas suara pada waktu pemilu perlu diatur secara berbeda. Yang kedelapan, kampanye pemilu yang demokratis. Kerangka hukum harus menjamin setiap partai politik dan kandidat menikmati kebebasan mengeluarkan pendapat dan kebebasan berkumpul, serta memiliki akses terhadap para pemilih dan semua pihak yang terkait atau stakeholder dalam proses pemilihan. Kesembilan, akses media dan kebebasan berekspresi. Semua partai politik dan kandidat memiliki akses ke media. Kerangka hukum harus menjamin mereka diperlakukan secara adil oleh media yang dimiliki atau dikendalikan oleh negara. Kesepuluh, pembiayaan dan pengeluaran. Kerangka hukum harus memastikan semua partai politik dan kandidat diperlakukan secara adil oleh ketentuan hukum yang mengatur pembiayaan dan pengeluaran kampanye. Yang ke-11 adalah pemungutan suara. Tempat pemungutan suara ini harus mudah diakses oleh seluruh pemilih. Kemudian dalam proses penghitungan juga dijamin keakuratannya dan pilihan dari pemilih dijamin kerahasiaannya. Ke-12, penghitungan dan rekapitulasi suara. Penghitungan suara yang adil, jujur, dan terbuka merupakan dasar dari pemilu yang demokratis. Yang ke-13, peranan wakil partai dan kandidat. Guna melindungi integritas dan keterbukaan pemilu, perwakilan partai dan kandidat harus dapat mengamati semua proses pemungutan suara. Yang ke-14, pemantau pemilu. Untuk menjamin transparansi dan meningkatkan kredibilitas, kerangka hukum harus menetapkan bahwa pemantau pemilu dapat memantau semua tahapan pemilu. Yang ke-15 atau yang terakhir adalah kepatuhan terhadap hukum dan penegakan peraturan pemilu. Kerangka hukum yang dibuat harus mengatur mekanisme dan penyelesaian hukum yang efektif untuk menjaga kepatuhan terhadap hukum atau undang-undang pemilihan umum. Oke sobat semuanya, sekian pertemuan kita kali ini. Tadi kita sudah banyak membahas terkait dengan pemilu yang jujur dan adil atau pemilu yang demokratis. Mudah-mudahan berkenan dan bermanfaat. Kita akan bertemu di episode-episode selanjutnya. Tetap stay tune di Sulistyo Rini Official dan sampai jumpa.